Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan bahas tentang jaring-jaring dari tabung dan jaring-jaring dari kerucut. Jaring-jaring dari tabung. Di sini sudah tersedia sebuah tabung. Nah, jaring-jaringnya adalah gambar yang bagian sebelahnya ini. Gambar yang ini yang merupakan jaring-jaring dari tabung ini, itu didapat dari tabung ini. Misalnya ini ada sebuah tabung, lalu kita gunting sepanjang pekui ini ke atas. Kalau kita gunting sepanjang pekui, lalu direntangkan, ini tabung tadi kita sudah gunting, ini sepanjang pekui, lalu ini kesananya, begitu juga ininya, begitu di bagian atasnya, lalu kita rentangkan. Nah, kalau kita rentangkan bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuk ini yang dinamakan dengan jaring-jaring dari tabung. Jadi, jaring-jaring tabung ini kalau kita gunting tadi sepanjang pekui, lalu direntangkan, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini jaring-jaring dari tabung. Kalau kita lihat jaring-jaring dari tabung ini itu terdiri dari dua buah lingkaran dan sebuah apa ini? Iya, sebuah persegi panjang. Jadi jaring-jaring tabung terdiri dari dua buah lingkaran, yang ini atas, bawah dengan atas, dan sebuah apa? Ya, persegi panjang. Dan sebuah persegi panjang. Jadi jaring-jaring tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran, atas dengan bawahnya, dengan sebuah persegi panjang. Berikutnya, lingkaran bawah ini itu merupakan bidang alasnya. Lingkaran bawah bidang alas. Lingkaran bawah itu adalah bidang alasnya. Bidang alas atau alas dari tabung. Lalu berikutnya, lingkaran bagian atas. Lingkaran bagian atas atau lingkaran atasnya itu merupakan bidang atas. Bidang atas tabung atau atas dari tabungnya. Lalu yang ketiga itu adalah persegi panjang. Persegi panjang ini tadi merupakan selimut dari tabung. Persegi panjang ini itu merupakan selimut dari tabung. Sebelum digunting dia merupakan selimut dari tabung yang bagian ininya. Nah, setelah digunting dan direntangkan, selimut tabung ini berbentuk seperti apa? Persegi panjang. Jadi persegi panjang itu merupakan selimut tabung. Ya. Jadi jaring-jaring tabung itu terdiri dari lingkaran bawah yang merupakan bidang alasnya, lalu lingkaran atas ini yang merupakan bidang atas, lalu yang ketiga adalah persegi panjang yang ini, itu tadi merupakan selimut dari tabung. Berikutnya, itu adalah ukuran dari persegi panjang. Ukuran dari persegi panjang. Yang dimaksud dengan ukuran dari persegi panjang itu adalah panjang dari persegi panjang, lalu lebar dari persegi panjang. Yang pertama adalah panjangnya pada persegi panjang. Panjangnya ini panjang dari persegi panjang
itu sama dengan keliling lingkaran bagian bawah. Lihat, panjang dari sini tadi, dari persegi panjang, itu merupakan keliling lingkaran alasnya. Kenapa merupakan keliling lingkaran alas? Karena tadi persegi panjang itu merupakan selimut dari tabung, yaitu yang ini. Selimut dari tabung ini tadi, dia berada di sini dia. Yang ininya sebelum digunting, dia ada di keliling lingkaran. Nah, setelah digunting sepanjang pekui, lalu direntangkan, maka panjangnya ini adalah panjangnya. Panjang dari persegi panjang ini merupakan keliling dari lingkaran alasnya. Jadi untuk tabung, panjang dari persegi panjang ini merupakan keliling lingkaran alas. Jadi kalau kita misalnya mau mencari panjang pada persegi panjang, maka sama halnya kita mencari keliling lingkaran alasnya. Berikutnya adalah lebar persegi panjang. Lebar persegi panjang. Lebar persegi panjang, lebar itu bagian yang ininya. Lebarnya itu merupakan tinggi dari tabung. Ingat, lebarnya sebelum digunting menjadi bentuk persegi panjang, dia pada tabung itu adalah tingginya. Jadi lebar persegi panjang itu adalah tinggi tabung. Jadi ini dua yang harus diingat, bahwa kalau pada jaring-jaring ini tadi ada 3 bidangnya, yaitu 2 lingkaran dengan sebuah persegi panjang. Nah, kalau ukuran pada persegi panjang, panjangnya ini kalau pada tabung sebelum digunting, dia merupakan keliling lingkarannya. Keliling lingkaran bidang alas itu adalah panjangnya. Lalu lebar pada persegi panjang sebelum digunting pada sebuah tabung itu adalah tinggi dari tabung. Jadi ini yang harus diingat, panjangnya adalah keliling lingkaran alas, lalu lebar persegi panjang itu adalah tinggi dari tabung. Lalu berikutnya, untuk mencari ukuran dari 2 buah lingkaran ini, ukuran lingkarannya, kakak kasih ingat lagi rumusnya. Rumus untuk luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Ini rumusnya. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Lalu keliling lingkaran itu adalah 2 pi r. Jadi harus ingat lagi ini. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, keliling lingkaran adalah 2 pi r, di mana pi-nya itu adalah 3,14 atau 22/7. Yang ke B adalah jaring-jaring kerucut. Yang ini merupakan kerucut, di mana garis pelukisnya itu adalah TP dengan TQ, TP dan TQ, garis TP dengan TQ, lalu tinggi kerucut itu adalah yang ini. Tinggi kerucutnya itu adalah T, ini T dia. Lalu jari-jarinya ini adalah R. Tinggi kerucutnya tadi T, jari-jarinya adalah R, lalu TP dengan TQ itu adalah garis pelukisnya. Di video kakak sebelumnya, kakak sudah menjelaskan bahwa tinggi kerucut ini dia akan tegak lurus terhadap bidang alasnya. Nah, karena dia tegak lurus terhadap bidang alas, maka akan terbentuk segitiga. Di sini kakak taruh 1
titik pusatnya ini, titik pusat O, terbentuk segitiga TOQ. Nah, TOQ ini itu merupakan segitiga siku-siku. Cara mencari panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku, kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan Pitagoras. Nah, ini segitiganya TOQ dengan siku-sikunya di O, di mana TO itu adalah T sebagai tinggi, OQ-nya sebagai R atau jari-jari, lalu TQ-nya itu adalah garis pelukis. Nah, panjang garis pelukis kakak misalkan di sini dengan S. Jadi untuk mencari TQ atau sisi miring itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku, jadi sisi miringnya yang ini. TQ kita menggunakan rumus Pitagoras. TQ pangkat 2 itu adalah ya T pangkat 2 tambah dengan R pangkat 2. Ini kuadrat sisi miring didapat dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Lalu berikutnya di sini, di sebelah sini ada sebuah gambar. Gambar ini adalah jaring-jaring dari kerucut. Ini ada sebuah kerucut. Lalu kalau misalkan kakak gunting dia sepanjang TP ini, sepanjang TP, lalu gunting terus ini ke sana, gunting juga ini ke sana, lalu direbahkan nih atau direntangkan tadi ini kerucut, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan jaring-jaring dari kerucut. Jaring-jaring kerucut ini jaring-jaring kerucutnya. Jaring-jaring kerucut ini terdiri dari 2 bidang. Yaitu bidang apa saja? Ya, lingkaran. Ini lingkaran. Lingkaran yang tidak lain adalah bidang alas kerucut. Bidang alas kerucut. Lalu berikut itu adalah bagian atas ini. Apa yang ini? Ya, yang ini merupakan juring. Ini juring. Juring yang ini itu merupakan, ini juring tadi didapat dari mana? Di sebelahnya? Iya, dari selimut kerucut. Ini selimut, kalau kita gunting tadi sepanjang TP ini, lalu direntangkan dia atau direbahkan, maka bentuknya seperti juring. Jadi juring yang ini, yang ada pada jaring-jaring kerucut, itu merupakan selimut dari kerucut. Selimut kerucut. Kakak kasih ingat lagi, juring itu adalah unsur-unsur lingkaran. Juring itu adalah daerah yang dibatasi. Ini daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Jadi juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Kalau pada kerucut ini tadi, juring yang ini itu merupakan selimut kerucut sebelum digunting. Ya. Jadi juring pada jaring-jaring kerucut itu merupakan selimut kerucut tersebut. Lalu berikutnya adalah panjang tali busur. Ingat tadi juring terdiri dari 2 buah jari-jari, ini jari-jarinya. TP dengan TP ini, lalu sebuah busur, ini busurnya. Nah, untuk mencari panjang busur pada juring atau panjang busur pada jaring-jaring kerucut, ini tadi jaring-jaring kerucut, panjang busur pada jaring-jaring kerucut itu adalah kita menggunakan
keliling lingkaran alas. Itu adalah keliling lingkaran. Kenapa panjang busur pada juring ini atau pada jaring-jaring dari kerucut itu merupakan keliling lingkaran? Kenapa panjang busur pada juring atau jaring-jaring kerucut ini sama dengan keliling lingkaran? Karena pada saat potong sepanjang atau kita gunting sepanjang TP ini, lalu gunting lagi ini ke sana, gunting lagi ininya. Nah, yang ininya, ini ke sananya, lalu ini bagian atas, itu dia terletak pada keliling lingkaran atau bidang alasnya. Jadi, yang ininya, ini tuh, dia sebelum digunting atau menjadi seperti ini, dia kalau ditempelkan, dia akan tertempel pada keliling lingkaran bagian alasnya. Jadi, panjang busur yang ini, yang pada jaring-jaring kerucut atau yang pada juring ini, itu sama dengan kita mencari keliling lingkaran alasnya. Keliling lingkaran alas. Untuk lebih paham tentang jaring-jaring tabung dan jaring-jaring kerucut, sekarang kita perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping menunjukkan sebuah tabung. Ini adalah tabung. Tentukan yang pertama panjang diameter alasnya. Lalu berikutnya adalah tingginya. Lalu pertanyaan berikutnya, ukuran jaring-jaring selimut dengan pi 22/7. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, panjang diameter alasnya. Atau yang ditanya adalah diameternya berapa. Dari gambar ini, yang diketahui itu adalah apanya ini? 7 cm ini apa? Iya, jari-jarinya 7 cm. Lalu ini apanya ini? 18 ini? Iya, tinggi tabung. Tingginya adalah 18 cm. Nah, untuk mencari diameter, kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan jari-jari. Kita ingat lagi materi pada kelas 2, diameter itu didapat dari 2 buah jari-jari. Ini misalnya, kakak tarik lagi garis ini ke sana. Nah, garis ini, dari ujung ini sampai di ujung sana, itu merupakan diameternya. Jadi untuk mencari diameter ini, kita bisa menggunakan rumus apa? Ya, 2 kali dari jari-jari. Jadi diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Tahu diameter sama dengan 2 kali jari-jarinya berapa tadi? 7. Jadi 2 kali 7 cm, dapatlah diameternya 14 cm. Lalu pertanyaan yang kedua, itu adalah tinggi tabung. Tinggi tabung. Sekarang kita lihat pada gambarnya tadi, gambar tabungnya. Apakah tingginya sudah diketahui? Iya, tingginya sudah diketahui, yaitu apa? 18 cm. Jadi tinggi tabung itu adalah 18 cm. Lalu yang ke-C itu adalah ukuran jaring-jaring selimut. Jaring-jaring selimut pada tabung. Ingat tadi, jaring-jaring tabung terdiri dari 2 buah lingkaran dengan 1 buah apa? Ya, 1 buah persegi panjang. Nah, jaring-jaring selimutnya tadi itu berbentuk apa? Iya, jaring-jaring selimutnya tadi dia berbentuk persegi panjang. Jadi jaring-jaring selimut dia berbentuk apa tadi? Iya, persegi panjang. Persegi panjang. Ini tadi. Nah, yang ditanya adalah ukurannya, itu artinya panjangnya berapa, panjangnya berapa, lalu lebarnya berapa. Nah, panjangnya tadi, ukuran panjangnya itu tadi sama dengan keliling lingkaran alasnya. Ukuran panjangnya tadi sama dengan keliling lingkaran alas.
keliling lingkaran alas. Jadi untuk mencari ukuran panjangnya itu adalah keliling lingkaran alas. Jadi panjangnya itu sama dengan bagaimana rumus keliling lingkaran? Iya, 2pi r atau sama dengan 2 kali pi. Pi-nya berapa tadi di soal? Iya, 22/7. 22/7 kali dengan r. R-nya berapa? Iya, 7. Gitu. Setelah itu ini 7 dengan 7-nya bisa dicoret, ini 7 bagi 7-nya adalah 1. Saya itu tinggal dikali. 2 kali 22, ya 44. Jadi panjangnya itu adalah 44 cm. Ini panjang jaring-jaring selimutnya itu adalah 44 cm. Setelah itu tadi adalah lebar. Lebar tadi itu sama dengan tinggi dari tabung. Tinggi tabung. Nah, tingginya sudah diketahui di soal itu berapa? 18. Jadi lebarnya itu sama dengan 18 cm. Jadi kita sudah dapat ukurannya, ukuran jaring-jaring selimut yang merupakan ukuran dari persegi panjangnya itu adalah panjangnya 44 cm, lebarnya 18 cm. Contoh soal nomor 2, tinggi sebuah kerucut adalah 8 cm dan panjang jari-jari alasnya 6 cm. Tentukan yang pertama adalah panjang garis pelukis, yang kedua atau B-nya panjang busur pada jaring-jaring selimut dengan pi-nya 3,14. Sekarang kita coba menggambar kerucut modelnya bagaimana. Lalu kita taruh berapa tingginya tadi, lalu panjang jari-jari alasnya. Misalnya ini ada sebuah kerucut. Ini. Ya, ini adalah puncak dari kerucut. Lalu dia bilang tadi tinggi sebuah kerucut 8 cm. Tinggi, dia selalu tegak lurus dengan bidang alasnya. Jadi ini adalah tinggi kerucut. Tingginya berapa tadi? Iya, 8. Lalu panjang jari-jari alasnya. Jadi ini ke sana jari-jarinya. Itu berapa? Ya, 6 cm. Di sini siku-siku. Lalu pertanyaan pertama adalah panjang garis pelukis. Panjang garis pelukis. Garis pelukis di sini itu adalah yang ini. Ini garis pelukis, ini juga garis pelukis. Nah, untuk mencari panjang ini, kita bisa menggunakan apa? Pitagoras. Di sini kakak misalkan garis pelukisnya adalah S. Jadi untuk mencari S ini, kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi S pangkat 2, S ini adalah sisi miringnya atau panjang garis pelukisnya sebagai sisi miring. Itu sama dengan 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Jadi S pangkat 2 atau panjang garis pelukis pangkat 2-nya itu sama dengan 8 pangkat 2. Ya, 64 tambah 6 pangkat 2, 36. Maka S pangkat 2-nya sama dengan 64 tambah 36 itu berapa? 100. Untuk mencari S-nya atau panjang garis pelukisnya tinggal pangkat 2 pindah ruas jadi apa? Akar pangkat 2 dari 100. Maka S-nya adalah akar pangkat 2 dari 100 itu berapa? 10 cm. Jadi panjang garis pelukis itu adalah 10 cm. Lalu pertanyaan yang ke B-nya. Pertanyaan yang B-nya, panjang busur pada jaring-jaring selimut. Panjang busur pada jaring-jaring selimut. Yang ini tadi soalnya tentang kerucut. Jaring-jaring selimut pada kerucut. Jaring-jaring selimut pada kerucut, dia berbentuk apa? Iya, dia berbentuk juring.
Ini adalah jaring-jaring selimut kerucut. Selimut kerucut. Jaring-jaring selimut kerucutnya itu berbentuk apa? Iya, tadi dia berbentuk juring. Yang ditanya adalah panjang busur. Jadi ini yang ditanya. Tadi untuk mencari panjang busurnya, panjang busur itu sama dengan apa? Ya, sama dengan keliling lingkaran alas. Keliling lingkaran alas. Jadi panjang busur pada jaring-jaring selimut kerucut itu adalah sama dengan keliling lingkaran alas. Jadi kita tinggal pakai rumus keliling lingkaran alas. Ini panjang busur itu sama dengan keliling lingkaran alas. Bagaimana rumus keliling lingkaran? Ya, 2πr. Jadi panjang busur itu sama dengan 2 kali 3,14. Pi-nya tadi dipakai 3,14 kali R. Berapakah jari-jarinya tadi? Ya, ini jari-jarinya 6 cm. Ini panjang busur. Ini kita tinggal kali ini. Ini 2 kali 3,14. Ini 2 kali 4 ini 8. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6 ya. 6,28 kali dengan 6. Jadi panjang busurnya itu adalah 6,28 dikalikan dengan 6. Itu adalah 37,68 cm. Jadi panjang busur pada jaring-jaring selimut kerucut itu adalah 37,68 cm.